Setelah itu, kau akan berhenti melakukan maksiat untuk hanya melakukan kebaikan. Dengan demikian, kau telah menyucikan dirimu. Untuk melawan nafsu, perangilah lebih dahulu nafsu hewanimu, sifat rakus, tidur yang berkelebihan, kelalaian dan perangilah sifat hewan buas dalam dirimu, sifat buruk, amarah, keras, dan kejam. Lalu, jauhkanlah dirimu dari kebiasaan jahat hawa nafsu, bersifat angkuh, sombong, iri, dendam, tamak, dan semua penyakit lahir maupun batin. Dengan menempuh langkah-langkah itu berarti kau telah melakukan pertobatan yang sebenarnya dan telah menyucikan dirimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Al-Baqarah 2:222. Dalam ayat ini disebutkan, tawab, artinya orang yang benar-benar bertobat. Bukan, ta'aib, orang yang bertobat. Sebab, begitu banyak orang yang bertobat namun tobat mereka tidak diterima. Seberapa sering pun mereka bertobat, mereka tidaklah sungguh-sungguh bertobat, dan tobat mereka tidak diterima. Penegasan ini mengacu kepada perilaku banyak orang aing sekedar mengungkapkan penyesalan tanpa menyadari kesalahan mereka, dan tiap memiliki tekad yang kuat untuk tidak melakukan dosa lagi, atau bahkan ia tetap saja tenggelam dalam lumpur dosa. Itulah tobat kaum awam, tobat lahiriah, yang sama sekali tak berpengaruh pada penyebab dosa. Mereka laksana orang yang ingin menghilangkan rumput dengan memotongnya, bukan mencabut akarnya. Cara itu hanya semakin menyuburkan rumput. Orang yang bertobat seraya menyadari kesalahannya dan penyebabnya adalah seperti orang yang mencabut rumput itu hingga ke akar-akarnya. Alat yang digunakan untuk mencabut rumput itu adalah ajaran ruhani yang diterimanya dan guru sejati. Seseorang harus membersihkan tanah sebelum menanami ladang. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Al-Hasr 59:21. Kecuali orang yang bertobat, beriman, dan mengerjakan amal saleh, kejahatan mereka akan diganti oleh Allah dengan kebaikan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Furqan 25:70. Ketahuilah, salah satu tanda diterimanya tobat adalah ketika seseorang tidak lagi melakukan dosa yang sama sepanjang hidupnya. Tobat terbagi ke dalam dua macam, yaitu tobat orang awam dan tobat mukmin yang ikhlas. Orang awam berharap meninggalkan kejahatan menuju ketaatan dengan cara mengingat Allah serta berusaha keras meninggalkan hawa nafsu dan menaklukkan hasrat. Ia harus melawan nafsu yang selalu memberontak terhadap ajaran-ajaran Allah. Itulah tobat kaum awam, yang mungkin dapat menyelamatkannya dari neraka dan memasukkannya ke surga. Tobat orang mukmin yang ikhlas, hamba sejati